Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Jadi ini kelas berapa ya? Kelas 9 ayah? Iya, Ibu, 9 orang. Jadi kelas 9A ini kebetulan jamnya kosong ya pada hari ini. Jadi Ibu masuk untuk menggantikan guru mata pelajarannya kalian dengan memberikan layanan BK. Dan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang akan Ibu bawakan untuk kalian pada hari ini yaitu layanan bimbingan klasikal. Mungkin kelas ini sebelumnya sudah diberikan layanan bimbingan klasikal dengan guru BK yang lain? Iya, Ibu. Kalau boleh tahu layanan klasikal apa saja yang diberikan sama guru BK sebelumnya? Apakah pribadi? Pribadi, Ibu. Oh, Pribadi dan oke. belajar. Oke, jadi kalian sudah dikasih layanan klasikal tentang pribadi dan belajar ya. Nah, oke, baik. Jadi hari ini Ibu akan melakukan layanan bimbingan klasikal yaitu mengenai layanan karir untuk kalian. Khususnya kalian kelas 9 ini kan yang akan tidak lama lagi itu bakalan naik kelas SMA. Jadi mungkin beberapa dari kalian ini masih bingung terkait dengan pilihan karirnya kalian. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mungkin kita bisa bersama-sama untuk membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, di sini siswanya berapa orang? Oh, 20 orang. Berapa yang nggak hadir? Berapa orang yang nggak hadir? 2, Ibu. Oh, 2 orang yang tidak hadir ya. Oke. Baik, jadi hari ini yang hadir 18 orang. Yang tidak hadir pada hari ini segera diberikan kesehatan ya, supaya kedepannya bisa mengikuti layanan klasikal yang diberikan oleh guru BK. Yang lain bagaimana kabarnya? Sehat-sehat di semua? Alhamdulillah sehat, Ibu. Tidak ada yang sakit? Tidak, Ibu. Oke. Baik, mungkin bisa langsung Miki masuk ke tahap inti di terkait dengan apa yang mau kita lakukan pada hari ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa hari ini itu kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal bidang karir. Nah, mungkin di sini dilihat dari PPT-nya Ibu. Di sini bidang karir yang mau saya bawakan itu. Oke, baik. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi bahwa hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal bidang layanan bimbingan karir yang dimana di sini topik layanannya itu bagaimana sih kalian mengenal minat karir berdasarkan tes Riasek. Apakah kalian di sini ada yang sudah pernah dengar tes Riasek? Iya, Ibu. Sudah pernah dengar, Widya? Iya, Ibu. Oke, jadi Iya, Ibu. Di sini kita mengkhususkan pembahasan pemilihan minat karir kita itu berdasarkan tes Riasek. Adapun tujuan
tujuannya kenapa layanan ini perlu dilakukan itu supaya kalian ini mampu untuk memahami minat karir kalian berdasarkan teori Riasek agar dapat memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan pribadi dan minat kalian. Oke, paham anak-anak sampai sini? Paham, Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal yang dimana itu waktunya kurang lebih kurang dari 1 jam kok, sekitar 30 sampai 40 menitan. Bagaimana kalian semua siap? Siap, Ibu. Oke, baik, langsung saja kita beralih pada tab inti. Jadi di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Nah, kan di sini kita akan membahas terkait teori Riasek, bagaimana kita memilih karir berdasarkan teori Riasek. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara mengetahui pekerjaan yang cocok untuk seseorang? Ayo, siapa yang tahu? Widya, bagaimana Saya, Widya? Ibu. Ya, silahkan Widya. Kalau saya itu Ibu, kan setiap orang itu memiliki tipe kepribadian tertentu. Yang misalnya kita memilih yang karir yang cocok untuk kita, kayak pekerjaan di lingkungan kerja, yang dimana itu sesuai dengan tipe kepribadian kita. Misalnya itu lingkungan kerja yang lebih puas atau sukses dan produktif. Itu saya itu. Oke, baik. Terima kasih Widya. Yang lain masih ada anak-anak? Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Jadi, ya memang kita untuk mengetahui pekerjaan yang cocok untuk kita itu memang bisa dilihat dari kepribadiannya. Namun di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan apa sih itu Riasek. Mungkin beberapa dari kalian masih bingung terkait hal itu. Nah, namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih minat karir itu. Nah, di sini minat karir itu adalah kecenderungan individu terhadap suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada ketertarikan, kemampuan, dan nilai-nilai pribadi yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, minat karir ini memang sangat berperan penting dalam membantu seseorang menentukan pilihan pendidikan dan profesi yang sesuai dengan potensinya. Nah, dengan memahami minat karir sejak dini, individu itu dapat merencanakan masa depan yang lebih baik dan mencapai kepuasan di dalam dunia kerjanya. Nah, minat karir juga ini berkaitan dengan bagaimana seseorang merasa nyaman dan termotivasi dalam menjalani suatu pekerjaannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi minat karir itu biasanya meliputi lingkungan keluarga, pengalaman belajar, dan kepribadian individu itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Widya tadi. Nah, jadi pemahaman tentang minat karir sejak usia sekolah itu memang akan sangat membantu siswa dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depannya mereka. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat mengenali minat karir itu sendiri? Yang pertama itu kita dapat membantu kita untuk menentukan jurusan atau bidang studi yang sesuai dengan sekolah atau perguruan tinggi yang akan dicapai nantinya. Setelah itu mengarahkan juga seseorang pada pilihan karir yang lebih sesuai dengan bakat dan potensinya. Dan juga dengan memahami minat karir sendiri, kita dapat meningkatkan motivasi dalam belajar dan bekerja.
dan tentunya juga dapat mengurangi resiko salah pilih karir yang dapat menyebabkan ketidakpuasan di dalam dunia kerja karena kita sudah mengetahui dan memahami minat karir diri kita sendiri. Selain itu, membantu dalam mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidup jangka panjang. Jadi memang mengetahui dan memahami manfaat dari minat karir kita itu sendiri akan sangat penting. Nah, sekarang kita masuk ke teori karir John Holland. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa di sini kita mengambil topik terkait riasek. Nah, di sini riasek dikembangkan oleh berdasarkan teori John L. Holland. Nah, dalam teori John Holland, interaksi pada lingkungan dapat menghasilkan karakteristik pemilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Teori Holland juga ini beranggapan pemilihan pekerjaan ini merupakan hasil interaksi antara keturunan dengan pengaruh budaya, orang tua, teman bergaul, serta orang dewasa. Nah, teori Holland juga ini menggambarkan sebuah pengelompokan tipe kepribadian sebagai struktur informasi terkait pekerjaan dan individu, serta asumsi terkait individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain. Dalam teori Holland merupakan suatu komponen yang interaktif. Nah, dalam teori karirnya, Holland juga menjelaskan bahwa teori ini mampu memprediksi suatu pekerjaan yang tepat dan memuaskan untuk individu melalui pengenalan minat dan karakteristik individu itu sendiri. Nah, di sini juga Holland itu menjelaskan bahwa tipologi teori vokasionalnya terdapat 6 tipe kepribadian yang dibentuk oleh individu dengan lingkungan dan individu di sekitarnya yang memberikan pengalaman dan dorongan pada jenis kemampuan tertentu yang bisa disingkat riasek. Bagaimana teman-teman, masih bisa fokus? Iya, Ibu. Nah, di sini riasek ini sebenarnya riasek ini sebenarnya singkatan dari 6 tipe kepribadian itu tadi. Yang pertama yaitu ada huruf R yang menggambarkan realistik. Nah, realistik ini itu tipe individu yang berkaitan dengan lingkungan, keadaan yang sebenarnya nyata, dan memiliki perilaku jasmani yang bersifat manipulasi. Nah, tipe ini itu kurang menyukai arah dan kewajiban yang menekankan penafsiran secara pribadi, berjiwa seni, ataupun keahlian dalam berinteraksi. Kalau tipe ini juga ini kepribadiannya itu yang bersifat jantan, kayak lebih mengandalkan fisik yang sehat dan juga kurang suka bergaul, cenderung materialis dan memiliki emosi yang teguh. Nah, dalam hal pekerjaan ini kalau tipe realistik itu suka bekerja dengan menggunakan tangan, membuat, memperbaiki, merakit atau membangun sesuatu. Intinya hal-hal yang membuat dia bergerak dengan tangannya begitu. Dan juga ini seringkali kalau tipe realistik itu bekerja di luar ruangan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk tipe ini itu bisa menggunakan dan mengoperasikan alat, peralatan mesin, merancang, membangun, memperbaiki, memelihara, bekerja secara manual, mengukur, bekerja secara detail, mengemudi, bergerak, merawat hewan, bekerja dengan tanaman, dan pekerjaan yang paling cocok untuk tipe ini itu seperti pilot, petani, hortikultura, terus apalagi ya? Pembangun, insinyur, personel angkatan bersenjata kayak TNI gitu, mekanik, tukangan, terus olahragawan juga termasuk salah satunya. Nah, kalau kalian merasa cocok dengan tipe realistik ini, mata pelajaran yang bisa dikuasai untuk dikembangkan ke depannya dan memberikan kalian keterampilan lebih yaitu seperti bahasa Inggris, matematika, sains, workshop, atau teknologi. Nah, selanjutnya itu
itu ada tipe investigatif. Nah, kalau investigatif ini cenderung tipe individu yang berkaitan dengan lingkungan, yang senang menggunakan pikirannya, penalarannya, suka bertanya, senang menganalisis suatu masalah, dan juga tidak sembarangan dalam menilai sesuatu, sehingga membutuhkan waktu untuk berpikir dan menyimpulkan. Jadi kalau tipe investigatif ini bisa dibilang itu orangnya kritis, dan juga tipe ini kurang suka bergaul dan terbuka, dan juga itu yang tadi aku bilang kritis dan memang memiliki pemikiran-pikiran yang ilmiah. Nah, kalau tipe ini juga suka menemukan dan meneliti, mengamati, menyelidiki, bereksperimen, mengajukan pertanyaan, menyelesaikan masalah. Kayak misalnya detektif contohnya kalau untuk pekerjaan, dan juga peneliti-peneliti begitu. Terus pekerjaan medis dan kesehatan, ahli kimia, ilmuwan, teknik kehutanan, teknisi laboratorium medis atau pertanian, ataupun ahli zoologi. Dan memang keterampilan yang dibutuhkan untuk tipe investigatif ini harus berpikir analitis dan logis, kayak menghitung, berkomunikasi, dan dengan menulis sambil berbicara, kayak merancang, merumuskan, menghitung, mendiagnosis, bereksperimen, dan menyelidiki. Kayak ini pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan pikiran yang kayak banyak dipikir kalau ini pekerjaan. Dan mata pelajaran yang sangat bisa kalian kembangkan kalau kalian termasuk dalam tipe investigatif itu kurang lebih sama seperti realistik, yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, komputer, dan teknologi. Nah, beda lagi nih dengan tipe selanjutnya, yaitu ada tipe artistik. Nah, tipe ini itu individu yang berkaitan dengan lingkungan dalam lingkup kesenian. Nah, kalau tipe ini tuh suka memang orangnya mengekspresikan diri, suka membuat karya seni, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, kayak misalnya bernyanyi, acting, menari, ataupun membaca puisi. Nah, kalau tipe artistik ini, dia itu tidak suka kalau pekerjaan yang monoton atau tidak menyukai pekerjaan yang berulang. Kalau pekerjaan, dalam hal pekerjaan tipe ini itu suka menggunakan kata-kata, seni, musik, atau drama untuk berkomunikasi. Jadi cara komunikasinya orang artistik itu memang berbeda dengan orang-orang kebanyakan karena mereka menggunakan alat komunikasi itu dengan seni atau musik, dan juga mengekspresikan diri ataupun merancang membuat sesuatu itu memang pola komunikasinya itu agak berbeda. Nah, jadi kalau kalian termasuk tipe ini, itu kalian harus bisa mengekspresikan secara artistik atau fisik, berbicara, menulis, menyanyi, tampil, menampilkan sesuatu, merancang, menyajikan, merencanakan, menyusun, bermain, ataupun menari. Adapun pekerjaan yang cocok untuk kalian yang termasuk dalam tipe ini itu kayak artis, ilustrator, influencer, fotografer, penulis lagu, penyanyi, pemain instrumen, penari, reporter, penulis, editor, pengiklanan, ataupun perancangan busana. Intinya hal-hal yang berbau seni dan kalian ini ingin menyampaikan sesuatu dari hasil karya kalian. Nah, yang bisa dikembangkan mata pelajaran kalau kalian pada tipe ini itu tentunya bidang seni dan desain, musik, drama, seni, ataupun desain grafis, ilmu sosial, dan bahasa juga termasuk salah satu mata pelajaran yang penting untuk tipe artistik ini. Tunggu ya sebentar. Masih panjang di materi nih. Oke, baik. Selanjutnya, tadi kan kita membahas tipe artistik.
Sekarang itu ada tipe sosial. Nah, berbeda lagi dengan tipe artistik, sosial ini memang tipe yang minatnya itu suka mengajar, melatih, membantu, menyembuhkan, melayani. Intinya orang yang peduli dengan kesejahteraan diri dan kesejahteraan orang lain. Adapun keterampilan yang dibutuhkan itu harus memang bisa berkomunikasi secara lisan atau tertulis kepada orang lain. Selain itu, harus memiliki empati yang tinggi dan peduli, juga mendukung satu sama lain. Intinya pekerjaan yang cocok untuk tipe sosial ini itu kayak guru, perawat, asisten perawat, penasehat, pekerjaan sosial, tenaga penjualan, sekretaris, ataupun konselor atau psikolog itu juga salah satu pekerjaan yang cocok untuk tipe sosial. Nah, mata pelajaran yang mendukung untuk tipe ini itu ada bahasa Inggris, ilmu sosial, matematika, sains, kesehatan, pendidikan jasmani, seni, komputer, studi bisnis, dan bahasa. Nah, selanjutnya tuh ada tipe enterprising. Nah, kalau tipe enterprising ini dia tipe orang yang suka bertemu dengan orang lain juga, tetapi lebih ke bagaimana dia memimpin, berbicara dan mempengaruhi orang lain, mendorong orang lain bekerja dalam bisnis. Dan juga keterampilan yang dibutuhkan di sini itu kayak menjual, mempromosikan, membujuk, mengembangkan ide-ide, berbicara di depan umum, mengelola, mengatur, merencanakan, dan menghitung. Adapun pekerjaan yang cocok untuk tipe ini yaitu kayak misalnya tenaga penjual, pengacara, politisi, akuntan, owner, agen perjalanan, musisi, atau promotor olahraga. Nah, mata kuliah yang dapat mendukung tipe enterprising ini tuh kayak bahasa Inggris, matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, ilmu sosial, manajemen, informasi teks, ataupun bahasa. Nah, yang terakhir ini ada tipe konvensional. Nah, tipe ini tuh minatnya suka bekerja di dalam ruangan dan pada tugas-tugas yang melibatkan perorganisasian dan akurasi, dan mengikuti prosedur, bekerja dengan data atau angka, dan pekerjaan acara. Nah, keterampilan yang dibutuhkan untuk tipe konvensional ini itu komputer, keyboarding, merekam dan menyimpan catatan, memperhatikan detail, bertemu dan menyapa, melakukan perhitungan, menangani uang, mengatur, menghitung, merencanakan. Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini kayak pekerjaan kantoran, lebih jelasnya seperti sekretaris, resepsionis, pustakawan, petugas bank, operator komputer, toko, dan petugas pengiriman. Nah, mata kuliah yang dapat mendukung di tipe ini itu kayak matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi 6 tipe kepribadian dari teori John Holland itu sendiri. Dan adapun kelebihan dan kekurangan tentunya dari teori ini. Kalau teori ini itu memang lebih unggul karena komprehensif, dapat menghubungkan pilihan karir dengan gaya hidup, didukung riset tentang pengaruh lingkungan dan kepribadian, serta banyak diteliti dan diterapkan. Ini teori menyatakan bahwa kepribadian ini berperan penting sebenarnya dalam memilih karir yang sesuai dengan pandangan hidup terhadap dunia kerja dengan menggabungkan konsep psikologi kepribadian, vokasional, dan sosial. Namun adapun kelemahan dari teori ini tuh kurang memang menjelaskan perkembangan ke-6 tipe kepribadian dan tidak menunjukkan tahapan perkembangan karir seiring usia. Nah, selain itu faktor lain juga seperti intelijensi yang pengaruhi pencapaian dalam pekerjaan kurang dibahas bukti validitas teori ini juga agak lemah karena penyederhanaan konsep kecacakan
kurang mempertimbangkan kesesuaian kemampuan dengan tuntutan kerja, dan juga kurang memperhatikan pengaruh timbal balik antara individu dan lingkungan kerja itu sendiri. Nah, mungkin itulah tadi penyampaian materi dari saya. Selanjutnya kan tadi kalian sudah mendengarkan materi terkait dengan minat karir ataupun teori John Holland Riasek itu sendiri. Nah, Ibu mau kasih kuis untuk kalian. Bagaimana teman-teman? Apakah siap mengikuti kuis? Siap, Ibu. Jadi di sini kita akan mengisi kuis yang dimana berdasarkan pemahaman kalian apa yang saya jelaskan tadi. Baik, Ibu. Ihlasul, nah, Ibu kirimkan di grup ya. Baik, Ibu. Ibu kirimkan di grup. Untuk kuisnya, jadi kalian mengisi terkait dengan bagaimana pemahaman kalian berdasarkan teori ini. Semuanya mengisi ya. Ibu tunggu 5 menit. Oke, Ibu. Dimulai dari sekarang. Nonaktifkan mi lagi Sul, matikan mi lagi. Woi, masih hidup jadi Sul kah? Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan terkait dengan tipe kepribadian Riasek, dan juga kalian sudah mengisi dan mengikuti kuis yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu mau mengajak kalian untuk menganalisis hasil tes yang sudah kalian isi. Nah, di sini kan tadi kan bukan tes kepribadian, melainkan tes kemampuan dan pemahaman kalian tentang Riasek itu sendiri. Nah, saya yakin kalian sudah paham kan terkait dengan tipe Riasek itu. Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait dengan tipe Riasek? Mungkin dari anak-anak ada yang sudah paham dan mengetahui tipe Riaseknya seperti apa berdasarkan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Silahkan kalau ada yang mau. Saya, Ibu. Oke, silahkan Widya. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Nah, di sini seperti yang Ibu jelaskan mengenai tipe Riasek itu yang dimana memang sangat penting, dan dimana seperti yang saya isi mengenai pemahaman saya yang dimana jika kita itu membantu teman untuk belajar atau peduli dengan orang lain atau senang bekerja sama, tipe kepribadian yang cocok itu seperti sosial, karena dimana ditandai dengan sifat membantu orang lain, memiliki rasa peduli, dan senang bekerja, karena mereka biasanya cocok dengan pekerjaan atau bidang. Nah, makanya di mana saya menyimpulkan bahwa Riasek ini memang sangat
penting untuk kita ketahui agar kita bisa mengenali minat dan tipe kepribadian dan minat kita. Baik, itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Widya. Apakah ada dari yang lain? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Widya, ternyata tipe kepribadian berdasarkan hasil tes Riasek yang telah dilakukan, Widya ini termasuk tipe kepribadian sosial, yang dimana suka membantu orang lain, suka mendengarkan orang lain bercerita, dan seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa saran pekerjaan yang cocok dengan tipe sosial itu memang kayak membutuhkan empati yang tinggi seperti guru, konselor, psikolog. Jadi Widya dapat mempertimbangkan hal itu sebagai pilihan karir Widya ke depannya. Oke Widya? Iya, Ibu. Nah, di sini kan kalian sudah Ibu jelaskan terkait Riasek, dan juga kalian sudah memahami terkait bagaimana sih tipe Riasek itu sendiri. Jadi Ibu ada tugas tambahan untuk kalian, untuk diri kalian sendiri, yang dimana ini menyusun mini action plan tentang bagaimana sih kalian ini bisa memulai eksplorasi karir impian mereka. Silahkan dicatat ya untuk penugasan individunya. Nanti Ibu akan tindak lanjuti tugas kalian. Oke? Baik, Ibu. Nah, jadi yang pertama itu, apa sih langkah pertama yang bisa kalian lakukan di minggu ini untuk menumbuhkan atau mengembangkan minat kalian, khususnya di bidang karir? Dan juga, apakah ada organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan keterampilan kalian sesuai tipe Riasek tadi, kayak Widya yang tipe Riaseknya kan sosial. Kira-kira ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler atau organisasi apa sih yang cocok untuk mengembangkan tipe sosial saya, seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Jadi kalian memang harus sering-sering mencari informasi, khususnya informasi bagaimana kalian dapat mengembangkan tipe kepribadian kalian berdasarkan yang saya jelaskan tadi, untuk penentuan pemilihan minat karir kalian yang cocok ke depannya. Nah, jadi terima kasih untuk hari ini. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa memang untuk pemilihan minat karir itu akan sangat menentukan terkait masa depan kalian, karena dengan kalian mengetahui minat karir yang cocok berdasarkan kepribadian kalian, itu akan sangat membantu nanti ke depannya, khususnya menggunakan tes Riasek ini yang memang banyak orang yang menggunakan untuk mengetahui pekerjaan yang cocok dengan mereka. Dan saya harap saya harap kalian semua dapat mengerti dan paham mengenai penjelasan yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan tes Riasek itu sendiri. Nah, tepuk tangan terlebih dahulu. Yeay, mana ini reaction-reactionnya? Yeay. Apakah di sini ada yang ingin bertanya sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini? Saya, Ibu. Iya, silahkan Widya. Tunggu, Ibu. Nah, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Nah, di sini pertanyaan saya, kan tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai tipe Riasek. Nah, tipe artistik itu memang cenderung fleksibel dan kreatif seperti yang Ibu jelaskan tadi. Namun kadang memang itu sulit untuk mengikuti
jadwal yang ada di sekolah. Nah, kalau misalnya itu Ibu di sekolah itu sering sering ada yang tidak mematuhi peraturan atau frustasi ketika mematuhi peraturan yang kayak ditentukan bilang ini nggak boleh pakai lipstick ke sekolah misalnya kayak begitu Ibu, kayak bagaimana cara menyesuaikan diri tak kalau ada seperti itu Ibu. Baik, itu saja saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Widya. Jadi bagaimana sih kita misalnya sebagai orang artistik untuk menyesuaikan eh, peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu sendiri. Jadi di sini sebenarnya bukan berkaitan dengan bagaimana peraturan di sekolah atau semacamnya, namun memang mungkin ada keterkaitannya, akan tetapi di sini fokus utama kita itu terkait dengan pemilihan karir. Pemilihan karir bukan tentang bagaimana di lingkungan sekolah itu sendiri. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, memang banyak tipe kepribadian dan 6 tipe kepribadian ini mencakup kepribadian-kepribadian yang lain seperti yang dijelaskan tadi. Dan memang mungkin ya sebagai siswa kita memang harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu tanpa memandang bahwa saya tipe realistik, saya tipe investigatif. Jadi memang kita perlu menyesuaikan diri terkait hal itu. Walaupun kalau misal orang yang yang tipe realistik itu tadi membutuhkan waktu yang lebih untuk beradaptasi, tapi saya yakin semua akan berjalan baik-baik saja selama di dunia persekolahan. Dan memang terkait terkait dengan teori resek tadi kita khususkan pada pemilihan jenjang karir siswa itu sendiri. Bagaimana Widya, paham? Paham Ibu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya anak-anak. Jadi Ibu harap kalian betul-betul dapat mengimplementasikan apa hasil yang kalian dapat hari ini terkait pemilihan karir kalian ke depan. Baik Ibu. Oke, baik, itulah tadi layanan bimbingan klasikal yang Ibu berikan kepada kalian. Saya harap kalian betul-betul dapat mengimplementasikan hasil dari tipe riasek yang mungkin sudah kalian dapat materi hari ini karir ke depannya. Dan juga berdasarkan quotes dari Dr. John Holland itu yang mengatakan bahwa pilihan karir adalah ekspresi dari kepribadian kalian. Tepuk tangan semua, terima kasih. Ibu akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.